Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Gunawan dari SMK Negeri 4 Padalarang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hasil analisis berdasarkan video yang sudah diamati ialah: yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya, visi dari video tersebut ialah mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga membentuk karakter peserta didik yang kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Kemudian, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, prakarsa perubahannya ialah menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, pertanyaan utamanya ialah bagaimana menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Pada tahapan buat pertanyaan utama, yang pertama, guru berkoordinasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, meminta pendapat murid tentang apa saja yang disukai di dalam kelas. Yang terakhir, mengajak murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 guna melihat hal-hal yang mereka sukai. Pada tahapan ambil pelajaran, guru memfasilitasi untuk melakukan survei secara langsung ke kelas 2 dan kelas 6 yang memiliki karya-karya kelas yang beragam yang ditempelkan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari inspirasi seluas-luasnya. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid dalam kelompok untuk mendiskusikan apa yang mereka suka dari kelas lain dan apa dari kelas kita sendiri. Yang keempat, guru menampung semua pendapat murid. Yang terakhir, guru memandu murid untuk mencari pengalaman positif dari kelas lain untuk dijadikan pelajaran. Selanjutnya, pada tahapan gali mimpi, guru memfasilitasi kelompok untuk mengambil bahan-bahan untuk menuliskan kelas yang mereka impikan. Yang kedua, guru meminta murid untuk membayangkan kelas impian mereka. Yang ketiga, guru meminta murid untuk menjelaskan desain kelas yang mereka impikan sebagai penyemangat belajar. Yang keempat, guru meminta murid untuk menyampaikan atau mempresentasikan gagasan dari tiap kelompok dari kelas yang mereka impikan. Pada tahapan jabarkan rencana, guru membimbing murid untuk mendata hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadikan kelas impian. Yang kedua, murid diajak berkontribusi dalam membuat kelas impian dan dibagi tugas secara berkelompok sebagai tanggung jawab bersama. Pada tahapan terakhir, yaitu atur eksekusi, guru dan murid menyepakati kapan akan dilakukan penyusunan kelas impian. Selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, guru yang inovatif dan kreatif dalam mengelola kelas. Kemudian, guru yang bijak dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Yang ketiga, memastikan adanya interaksi dua arah di dalam kelas. Yang keempat,
mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Yang kelima, sebagai pemimpin pembelajaran yang sudah menentukan dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keenam, menjadi fasilitator untuk peserta didik. Yang ketujuh, mendorong kolaborasi dengan murid dan rekan sejawat. Yang terakhir, mengelola sumber daya aset dengan baik. Kemudian, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama ialah modal manusia. Memanfaatkan kreativitas peserta didik untuk merancang kelas yang bisa menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Guru yang berkomunikasi baik dengan murid. Kemudian, murid dengan potensi beragam yang siap dikembangkan. Yang keempat, kepala sekolah yang siap mendukung program guru. Kemudian modal sosial, ialah bekerja sama dengan teman sejawat untuk menemukan inspirasi. Kemudian modal fisik, yang pertama ialah memanfaatkan kelas sebagai sarana mewujudkan kelas impian. Yang kedua, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Yang ketiga, adanya tempat bermain untuk menumbuhkan karakter murid. Kemudian, modal lingkungan ialah lokasi sekolah mendukung interaksi murid yang penuh keakraban sehingga menumbuhkan semangat belajar murid. Yang terakhir, modal politik ialah kepala sekolah yang mendukung serta guru dan rekan sejawat dan murid yang terbuka. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.2. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.